Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Agus. Terima kasih juga sama Ibu Ketua Dr. Wahyuni yang sudah mempercayakan materi ini, Serologic Detection of COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru saya, orang tua saya, Prof. Syarifuddin Wahid, yang kasihan sudah sedari tadi duduk di situ. Mudah-mudahan Prof. sehat-sehat, begitu juga teman-teman yang lain, mudah-mudahan kita semua sehat. Saya mohon maaf kepada panitia, Dr. Wahyuni, saya dikasih judul Immunologic Detection. Sedangkan kita dengar tadi Immunologic Detection saja itu luas sekali. Mungkin saya harus bicara komponen proteinnya, termasuk komplemen, termasuk komponen selnya. Salah-salah nanti saya akan bicara tentang facts-nya segala, proses activated. Jadi mungkin saya batasi saja yang sekarang aplikasi yang sudah diimplementasikan untuk penanganan pasien COVID-19, yaitu serologic detection. Dalam hal ini adalah deteksi IgG/IgM. Ya, ini dalam pembahasan nanti mungkin saya akan menyinggung sedikit tentang virus ini, karena ini sedikit banyaknya berkaitan dengan metode kit yang dipakai untuk mendeteksi IgG/IgM. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang antibody response, tidak seperti yang dibahas oleh Dr. Wahyuni teorinya, tapi lebih ke aplikasi hasil-hasil penelitian yang nanti diaplikasikan untuk bagaimana kita menginterpretasi hasil tes IgG/IgM. Kemudian karena kita akan membahas tentang IgG/IgM, tes rapid test antibody, maka mungkin kita awali di mana posisinya, di mana sebenarnya posisi rapid test antibody ini terhadap seluruh pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan. Nah, kemudian secara spesifik nanti saya akan bahas tentang rapid antibody test, termasuk bagaimana alurnya, kemudian bagaimana interpretasinya, kemudian plus minusnya, dan seterusnya. Baik, ini sebagai pendahuluan saja pengulangan dari dua pembicara awal tadi, Dr. Risalinda dengan Prof. Nas sudah menyinggung spesies yang coronavirus yang terutama menginfeksi manusia itu selama ini kita sudah kenal ada 6. Yang terakhir itu MERS-CoV yang di Middle East Respiratory tahun 2012 kalau tidak salah. Dan yang 2019 itu adalah SARS-CoV-2 yang merupakan bagian dari beta coronavirus. Saya tidak bahas terlalu jauh lagi. Saya ingin membahas tentang SARS-CoV-2. Ini komponen protein dari virus yang bisa bersifat antigenik dan bisa digunakan untuk sebagai antigen capture untuk deteksi antibodi nantinya. Saya ulangi lagi saja sedikit mungkin. Jadi SARS-CoV-2 ini terdiri atas terutama yang dominan yang memberikan nama bagi dia itu adalah spike glycoprotein, S protein. Jadi S antigen ini yang memberi mahkota bagi virus ini, cantik-cantik ganas. Kemudian nukleokapsid atau N protein. Jadi N protein yang bulat-bulat merah ini adalah tempat perlekatan dari RNA. Kemudian ini juga yang memfasilitasi terjadinya sintesis maupun translasi dan interferon. Kemudian yang seperti hidung-hidung ini adalah membran glikoprotein atau M protein. Ini yang membentuk membran dari virus. Kemudian ada small envelope, ini mungkin tidak punya makna khusus, tidak terlalu banyak makna khusus. Kemudian yang melingkar-lingkar spiral ini adalah RNA dari virus itu sendiri. Dan yang terakhir ini yang melingkar hijau. Inilah komponen dari sel manusia yang dirampok oleh virus ini. Dia membentuk envelope, selubung dari virus tersebut yang berasal dari membran dari sel yang terinfeksi pada saat terjadi endositosis. Kemudian ini bagaimana antibody respon terhadap pada pasien COVID-19. Ini penelitian yang dilakukan oleh Tan et al. Di Cina. Dia melakukan penelitian pengamatan pada 67 pasien dan pengambilan sampel, mungkin ini sudah dibahas juga tadi oleh Prof. Nas sedikit, itu menggunakan swab nasofaring, kemudian sputum, dan feses. Dari ketiga sampel ini, rata-rata 12 hari pada swab nasofaring, itu bisa ditemukan RNA. Kemudian sputum yang paling lama dan feses, tapi secara umum,
si Tan et al. Ini menyimpulkan bahwa RNA virus ini masih bisa terdeteksi bahkan sampai sebulan lebih dari 30 hari setelah timbulnya gejala. Ini pada 20,9% pasien. Nah, kemudian IgM, tadi Dr. Wahyuni juga sudah menyinggung, IgM itu muncul hari ke-7. Kita lihat di grafik ini penelitian yang dilakukan oleh Tan tadi. Yang merah ini pada pasien yang berat, jadi dia membedakan antara yang pasien berat dengan yang pasien tidak berat, pasien ringan. Yang berat tentunya yang ada kriterianya memang tersendiri, saturasi oksigennya, kemudian pernapasan lebih dari 36 kalau tidak salah ya. Itu lebih ke klinis. Nah, pada yang pasien yang berat maupun yang ringan, kita melihat IgM itu mulai muncul pada hari ke-7 setelah gejala muncul dari onset. Dan dia meningkat mulai tinggi itu pada hari ke-28, pada yang berat malah dia peaknya pada hari ke-32, lebih tinggi, dan mulai menurun setelah hari ke-35 pada yang 32 pada yang ringan. Jadi secara umum kesimpulannya sama dari berbagai penelitian, rata-rata IgM muncul di hari ke-7. Kemudian untuk IgG, kemudian untuk IgG sama untuk yang pasien yang berat dengan pasien yang ringan, itu titer antibodinya itu lebih tinggi pada yang pasien yang berat. Tapi kita lihat IgG itu pada umumnya mulai terdeteksi pada hari ke-14. Kemudian mengalami peningkatan mulai dari hari ke-7 sampai hari 21, meningkat puncaknya pada hari ke-35 dan mulai menurun pada hari ke-42. Jadi kita lihat antara hari pada pasien yang berat dengan ringan kelihatannya ada dinamika perbedaan antara dinamika perbedaan titer antibodi di antara kedua kelompok tersebut. Nah, kita lihat masih penelitian yang sama, Tan et al. Ini juga melihat dia menggunakan sampel pada orang dengan IgM positif, pasien dengan IgM positif pada hari ke-7. Dia membandingkan antara pasien yang titer IgM-nya rendah pada hari ke-7 dan titer IgM tinggi pada hari ke-7, ternyata viral clearance itu lebih tinggi pada orang yang IgM titernya lebih rendah. Ini mungkin tadi yang hal yang menarik yang tadi Dr. Wahyuni juga sempat singgung, kelihatannya fenomenanya ini berulang. Kemudian antara pasien yang berat dengan pasien yang tidak berat, ternyata itu viral clearance-nya itu lebih tinggi pada pasien yang tidak berat. Kalau ini mungkin kita bisa pahami ya. Demikian juga IgG, sama fenomenanya, pasien yang mulai positif pada hari ke-7, IgG-nya, mereka melihat ternyata orang dengan IgG titer yang lebih tinggi, itu viral clearance-nya itu lebih, IgG-nya rendah, viral clearance-nya itu lebih tinggi. Demikian juga yang pada pasien yang tidak berat, viral clearance-nya itu lebih tinggi. Nah, kenapa saya menyinggung tentang viral clearance dengan dinamika antibodi ini? Karena ini nanti akan membantu kita dalam menginterpretasi hasil pemeriksaan IgG-IgM, serologi antibodi nantinya. Nah, kemudian di jurnal yang lain, Go et al. Juga melakukan penelitian menggunakan ELISA. ELISA ini yang di-coating dengan viral nuklear kapsid yang rekombinan. Kemudian mereka mengamati dinamika IgA, IgM, dan IgG. Mereka dapat IgM dan IgA itu terdeteksi 5 hari, 3-6 hari, tapi rata-rata 5 hari. Sementara IgG itu 14. Jadi kurang lebih sama seperti tadi. Nah, yang menariknya, IgM deteksi tentu saja dengan menggunakan ELISA. Kalau yang saat ini kita belum punya kit dengan ELISA, tapi mereka melakukan penelitian dengan ELISA ini. Ternyata detection efisiensi dalam mendeteksi IgM COVID-19 itu lebih tinggi daripada kuantitatif PCR. Tapi dengan catatan pada hari ke-5 dan seterusnya. Ya, walaupun tentu saja ini masih butuh banyak pembuktian karena selama ini kita sudah menerima bahwa
PCR itu adalah merupakan gold standar ya, walaupun Prof. Nas tadi sudah bilang kultur sebenarnya, tapi kalau kultur rasanya kita tidak mampu laksana, sehingga PCR ini yang kemudian menjadi gold standar buat kita saat ini. Namun penelitian ini mungkin bisa menjadi catatan untuk kita, terutama para peneliti, karena setelah 5 hari katanya ternyata IgM ini yang lebih efisien untuk mendeteksi COVID-19. Nah, pada penelitian ini juga gue mendapatkan kalau PCR sendiri, maka positif rate-nya itu 51,9% dalam mendeteksi COVID-19. Tapi kalau misalnya dikombinasi dengan IgM, maka detection rate-nya bisa 98,6%. Jadi hampir mendekati 100%. Oleh karena itu, dia menyarankan kombinasi antara PCR dengan IgM. Nah, mungkin ini yang mendasari sehingga sekarang banyak sekali kit yang beredar, baik yang legal maupun yang ilegal menurut versi pemerintah ya. Ada yang legal, ada yang ilegal. Yang ilegal ya mungkin karena saya rasa semua rata-rata kit di sini belum ada izin edar dari Kemenkes, tetapi sudah ada kebijakan bahwa yang penting gugus tugas sudah ada izin edar dari gugus tugas, itu bisa digunakan untuk dalam kondisi wabah seperti ini. Nah, dari sekian banyak kit yang beredar itu, ada yang memang hanya mendeteksi IgM saja. Mungkin ini dasar dari sini sehingga mereka bikin kit yang khusus mendeteksi IgM saja. Ada yang mendeteksi IgM dan IgG secara terpisah. Tapi ada yang mendeteksi juga IgM imunoglobulin total. Jadi total antar dengan IgG dan IgM. Nah, sekarang kita lihat untuk pemeriksaan laboratorium untuk manajemen pasien COVID itu mulai dari yang paling sederhana, paling sensitif, paling sederhana, paling mampu laksana itu adalah pemeriksaan darah lengkap. Ini sudah banyak kita pelajari, sudah banyak kita tahu dari pemeriksaan kita dapatkan pada complete blood count, kita dapatkan limfopeni, kemudian ada yang cukup bermakna juga adalah neutrophil limfosit ratio, di mana dikatakan kalau lebih dari 3,13 maka itu bisa membantu untuk screening COVID-19. Kemudian penanda hemostasis, PTA, PTT, kemudian D-dimer, ini yang bisa dijadikan penanda untuk menilai beratnya penyakit. Dan penanda yang lain yaitu yang spesifik ke mungkin untuk melihat fungsi hati, fungsi ginjal, atau mungkin melihat keseimbangan asam basa. Kemudian imunoserologi, yaitu melihat C-reaktif protein yang merupakan penanda inflamasi pada fase akut. Demikian juga ferritin yang merupakan protein fase akut, dan antibodi ini yang sekarang diimplementasikan untuk penanganan COVID-19. Dan yang paling gold standard, yang paling spesifik adalah dengan deteksi antigen melalui pemeriksaan PCR. Termasuk di dalamnya yang sekarang sedang dikembangkan, mungkin akhir April mudah-mudahan sudah bisa digunakan adalah tes cepat molekuler menggunakan GeneXpert yang sebenarnya milik dari tanda kutip program TB. Saya tidak bahas lebih jauh yang lain, saya mau fokus di antibody test saja. Nah, antibody test, rapid antibody test ini seperti saya katakan tadi, yang umum dia mendeteksi IgM dan IgG. Pada umumnya, karena keterbatasan dari metode PCR, di mana PCR ya mungkin butuh waktu, kemudian butuh keterampilan khusus, kemudian SDM khusus juga, sehingga kemudian pemerintah memikirkan metode screening, apalagi di luar sana yang sudah pengalaman dengan COVID, sudah menggunakan pemeriksaan dengan rapid antibody, karena selain simple, kemudian cepat pengerjaannya, lebih mudah juga sampel, katanya juga bisa langsung kapiler, ya memang pada umumnya kitnya merekomendasikan penggunaan darah kapiler, bisa serum, bisa plasma, bahkan bisa whole blood dari kapiler. Nah, secara umum metodenya menggunakan imunokromatografi, lateral flow. Dari banyak kit, mereka mengklaim sensitivitas kurang lebih 88,66 sampai spesifitas 90,63. Tapi tentu saja
karena ini kit baru, izin jual, izin edarnya di Indonesia saja belum ada resmi dari Kemenkes, sehingga sensitivitas dan spesifitas kit yang dicantumkan, yang diklaim oleh masing-masing pabrik ini mungkin masih butuh penelitian lebih lanjut di tempat kita. Karena ada satu, saya tidak usah sebut merek, tapi ada satu yang cukup populer di tempat kita, kitnya itu ternyata setelah diteliti di suatu center, itu sensitivitasnya di bawah 50%. Jadi ya kita harus hati-hati, apalagi di zaman wabah seperti ini, banyak sekali merek masuk dengan klaim sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, tapi belum teruji di center-center manapun. Nah itu juga kita harus ekstra hati-hati untuk menilai, menginterpretasi. Apalagi sekarang kit ini pun bukan lewat pengadaannya bukan lewat evaluasi dari rumah sakit atau mungkin dari pusat sarana kesehatan tertentu, tetapi kadang-kadang sudah di drop langsung, bahkan ada bantuan dari pihak ketiga. Ya tentu saja kita tetap harus menerima di tengah keterbatasan kita saat ini. Nah, hasil ini karena volumenya lebih sedikit, kemudian hasilnya bisa lebih cepat, sehingga diharapkan metode ini bisa membantu dalam manajemen pasien yang lebih cepat, apalagi dalam kondisi wabah saat ini. Nah, kita lihat untuk pemeriksaan rapid test ini rekomendasi dari PDS Patkin, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik. Jadi ada dua rapid test sebenarnya, yaitu rapid test antigen dan rapid test antibody. Jadi kalau rapid test antigen sebenarnya dari segi praktisnya juga tidak terlalu mampu laksana, karena di tengah keterbatasan APD yang ada saat ini tidak bisa, agak susah kita terapkan karena kita harus juga menggunakan pelindung APD yang untuk pengambilan sampel, karena sampelnya juga swab tenggorok, kemudian kendala juga dari protein-protein dari virus tersebut yang masih bersifat antigenik dan spesifik untuk di suatu tempat itu juga masih dalam tahap penelitian. Tetapi direkomendasikan kalau misalnya rapid test antigen tersebut positif, tetap saja ujung-ujungnya adalah PCR, konfirmasi PCR. Kalau negatif, maka disarankan periksa rapid, maaf ini bukan antibody, rapid 7 sampai 10 hari kemudian, dan kalau dia hasil positif, maka tetap ujungnya PCR. Kemudian yang rapid antibody, ini yang banyak kita gunakan sekarang. Kalau hasil positif, maka tetap sama konfirmasinya ke PCR, karena ada banyak juga kemungkinan false positifnya. Kemudian kalau hasil negatif atau non reaktif, tetap untuk disarankan sesuai dengan dinamika antibody tadi, maka disarankan untuk periksa 7 sampai 10 hari kemudian. Karena banyaknya keterbatasan, mungkin masih masa window period atau banyak hal yang bisa menyebabkan false negatif. Nah, kalau misalnya hasilnya tetap positif, dilanjut dengan PCR. Tapi kalau negatif setelah 2 kali, maka ini dianggap tidak terinfeksi. Tentu saja interpretasi rapid test ini tetap harus dikombinasikan dengan klinis dan modality yang lain, termasuk pemeriksaan radiologi. Nah, ini sekilas saja bagaimana teknologi imunokromatografi untuk rapid antibody test. Ini saya ambil contoh saja dari salah satu kit. Jadi ini kasetnya. Di situ ada lubang sumur untuk meneteskan sampel. Kalau kita berasumsi pasiennya COVID-19, maka mungkin di sampelnya ada antibody terhadap virus SARS-CoV-2. Kemudian di sini ada jendela untuk melihat adanya munculnya. Jadi kalau kita perbesar, dia modelnya seperti ini. Ada garis kontrol, kemudian ada garis G untuk melihat terbentuknya IgG, atau garis M untuk melihat IgM. Sebenarnya simpel sekali, biasa kita sudah sering sekali melihat teteskan
tunggu 2-10 menit, lihat muncul garis, kalau dia G positif, C positif, oke dia IgG. Kalau dia muncul 33 berarti IgG positif. Kurang lebih sama dengan tes kehamilan kali, orang awam pun sudah bisa. Ini makanya mungkin kenapa sampai rapid mass oleh pemerintah ini ini digunakan untuk rapid mass, bahkan untuk orang-orang kader-kader di tingkat kelurahan pun ikut melakukan. Padahal walaupun ini sistemnya adalah simple, demikian simple, tetapi harus hati-hati dalam menginterpretasi. Jadi sebagai gambaran saja, pada umumnya di tempat meneteskan sampel ini biasanya kita harus punya antigen capture. Jadi antigen yang mendeteksi antibodi kalau ada di dalam sampel pasien. Jadi kalau kita berasumsi ada antibodi terhadap SARS-CoV-2 pada sampel pasien, maka pada saat dideteskan di sini akan terbentuk kompleks antibodi dari sampel pasien dengan antigen yang ada di kit ini. Kemudian diteteskan buffer. Maka buffer ini yang akan mengantarkan sampel. Kita berasumsi sekarang positif ya, anggap saja positif. Jadi buffer ini nanti yang akan mengantar secara kapilari kompleks antigen antibodi yang ada di sini, kemudian bergerak ke garis masing-masing. Nah, kita lihat di garis M ini ada anti-human IgM. Jadi kalau memang sampel pasien tadi ada IgM berikatan dengan di sini tadi harusnya ada antigen, biasanya digunakan nukleokapsid. Karena katanya N ini relatif conserve, kurang lebih sama strukturnya dengan untuk semua coronavirus, kemudian relatif lebih stabil dan ekspres lebih banyak dibanding antigen yang lain. N glikoprotein inilah, nukleokapsid inilah yang nanti akan mengikat antibodi tersebut. Sehingga pada saat dia dideteksi buffer, maka dia akan bergerak. Di M ada anti-human IgM. Sehingga kalau kompleks tadi yang seperti ini, kemudian diikat oleh IgM seperti ini, maka terbentuklah garis. Sementara di sini ada anti-human IgG. Nah, kontrol ini adalah antibodi terhadap monoklonal antibodi yang digunakan pada PET di awal ini tadi. Nah, interpretasi kita sudah tahu semua, kalau misalnya ini harus ada, garis kontrol harus ada sebagai internal quality control untuk kit tersebut. Jadi kalau ini tidak ada, maka lupakan. Ini kita anggap invalid. Ini dikasih warna biru. Mungkin warnanya beda atau mungkin tidak berwarna sama sekali, maka walaupun dia muncul 2, maka ini invalid. Karena ini menjadi internal quality control untuk kit ini. Nah, mungkin saja pada saat di sini sudah memang belum terbentuk tidak terbentuk kompleks sejak awal, sehingga kit ini tidak bisa dipercaya. Nah, kalau muncul 2 tentu saja kita bisa bilang IgM dan IgG positif. Kalau muncul cuma 1 IgM positif dan seterusnya. Kalau muncul cuma ini berarti negatif dan kitnya valid. Nah, sekarang kita lihat untuk bagaimana kita menginterpretasi kalau misalnya IgM dan IgG-nya non-reaktif, biasanya kita bahagia duluan. Karena interpretasi pertama tidak terinfeksi, mungkin tidak ada terpapar dengan SARS-CoV-2. Tetapi jangan terlalu bahagia, karena ada yang namanya false negatif. Seperti tadi kalau kita lihat dinamika serokonversinya, pada window period di awal-awal sudah terinfeksi, tapi antibodi belum terbentuk. Nah, disinilah pentingnya kita bagaimana anamnesis lamanya terpapar. Cuman yang masalah sekarang ini di masa wabah seperti ini, kita tidak bisa tahu kita terpapar di mana, kita terpapar kapan. Oleh karena itu, ini bisa menjadi salah satu juga yang menyebabkan false negatif. Ini yang harus kita ingat. Jangan sampai mungkin memang terpaparnya baru 2 hari lalu, sehingga antibodi belum terbentuk. Kemudian pada pasien, orang-orang dengan imunokompromis, di mana respon imunnya tidak bagus.
orang-orang dengan imunodefisiensi, atau orang-orang yang mengkonsumsi obat yang menekan respon imun, jadi imunosupresan, atau pada orang-orang dengan malnutrisi, di mana tubuhnya tidak mampu membentuk protein, dalam hal ini termasuk imunoglobulin. Atau kemungkinan lainnya false negatif apabila memang sudah terinfeksi, sudah terbentuk antibodi, tapi karena keterbatasan dari kit tersebut, sehingga kit tidak mampu mendeteksi karena kadar antibodi masih rendah. Ini juga berkaitan dengan window period tadi juga. Jadi pada orang-orang yang respon imunnya tidak terlalu bagus, mungkin hari ke-7, hari ke-8 antibodinya masih rendah, sehingga kitnya tidak mampu mendeteksi sehingga terdeteksi sebagai negatif, false negatif. Nah, kalau dua-duanya positif, reaktif, ini kita bisa bilang kemungkinan pertama ya tentu saja yang ingin kita lihat adalah adanya paparan atau infeksi dengan SARS-CoV-2, terbentuk IgM dan IgG. Tetapi kita harus hati-hati sekali lagi karena bisa terjadi reaksi silang dengan antibodi dari coronavirus lain atau virus lain yang menyerupai. Kemudian IgM reaktif tapi IgG-nya tidak reaktif. Ini bisa kita pahami kalau IgM positif reaktif tapi IgG tidak, berarti dia ada di fase-fase awal. Atau mungkin sekali lagi reaksi silang. Tapi kalau misalnya IgM-nya tidak reaktif dan IgG-nya reaktif, ini mungkin dia ada di fase akhir. Cuman kita harus hati-hati juga karena ternyata sekarang dinamika penelitian berjalan terus, dinamika untuk serokonversi juga itu berubah-ubah. Malah ada penelitian yang menunjukkan dari awal IgM dan IgG itu cuma beda berapa hari. Bahkan dia jalan hampir beriring, cuman beda sedikit. Jadi kalau IgM non-reaktif, kemudian IgG reaktif, mungkin kita bisa bilang dia ada di fase akhir, atau mungkin infeksi lampau seperti tadi Dr. Wahyuni menyinggung, ada infeksi seperti pada DBD, ada infeksi sekunder, mungkin infeksi dengan coronavirus dari pada masa lampau. Kemudian reaksi silang tetap ada kemungkinan false positif. Nah, itu kondisi-kondisi yang harus kita pertimbangkan dalam menginterpretasi hasil rapid antibody ini. Nah, sebagai take home message saya, dalam setiap pemeriksaan laboratorium apapun, maka kita punya quality control di tahap pra-analitik, analitik maupun pasca analitik. Yang perlu kita perhatikan dalam situasi wabah seperti ini, di mana semua ingin serba cepat, kita ingin semua cepat terdeteksi, sehingga tes ini dilakukan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Yang harus diperhatikan adalah tahap pra-analitiknya. Oh ya, saya lupa sampaikan, ada penelitian teman, ini preliminaris tadi juga di Hasan Sadikin Bandung. Ternyata walaupun kit itu direkomendasikan penggunaannya untuk kapiler, darah kapiler, serum, plasma, tetapi ternyata dengan kapiler itu kurang, sensi spesinya kurang bagus. Jadi mereka merekomendasikan penggunaan serum lebih bagus. Kemudian yang harus diperhatikan adalah dalam menginterpretasi, tidak bisa, ya kita sudah tahu semua ya, saya hanya perlu menekankan lagi, kita tidak bisa hanya terpaku pada rapid test ini, kita harus lihat mulai dari klinis pasien, anamnesis, kemudian modality yang lain, kemudian bagaimana konfirmasi akhir dengan PCR. Kemudian hipotesis respon imun juga ini bervariasi sesuai dengan dinamika sekarang tentang COVID-19 ini masih berjalan terus, penelitian jalan terus, sehingga walaupun mungkin sekarang dikatakan IgM positif hari ke-7, besok-besok mungkin ada lagi penelitian yang bilang oh hari ke-3 sudah ada, dan seterusnya, demikian juga IgG. Nah, untuk interpretasi tetap kita combine antara antibodi dan pemeriksaan molekuler, terutama kalau antibodi positif. Dan yang paling bukan paling, tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah validitas semua modalitas lab. Mulai dari yang paling simpel tadi, pemeriksaan hematologi, kemudian pemeriksaan kimia klinik, serologi, dan yang terakhir yang yang walaupun pengerjaannya mungkin yang paling sulit, tetapi confidence tingkat kepercayaannya paling tinggi itu adalah dengan
menemukan antigen, dalam hal ini deteksi virus dengan RT-PCR. Nah, kita lihat sekarang juga banyak sekali promosi-promosi untuk pemeriksaan rapid test. Ini yang harus kita hati-hati. Kalau laboratorium mungkin ini terutama laboratorium klinik. Cuman ya kita harus sekali lagi karena kit yang digunakan itu belum ada yang diuji di Indonesia, baru dapat izin edar dari Satgas, sehingga kita harus hati-hati juga dengan memperhatikan hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir, ini ada beberapa bagi teman-teman mungkin terutama yang di daerah yang ingin, karena saya dapat banyak WA, telepon dari teman-teman di daerah, mereka minta rekomendasi, tanya yang mana yang sudah direkomendasikan, malah sampai PCR kit pun Pemdanya mendesak untuk pengadaannya. Nah, semua pasti kemas dengan situasi ini. Pemeriksaan PCR terbatas, sudah gitu jangankan APD, untuk jangankan regennya, VTM-nya, APD saja masih susah, masker masih susah. Nah, oleh karena itu Pemda juga yang punya banyak duit itu biasanya ingin pengadaan sendiri. Nah, ini ada beberapa rekomendasi RDT untuk COVID-19. Kemudian ini yang ada 13 dan rekomendasi yang terbaru itu ada juga tambahan. Dan sebenarnya ada sampai hampir 100 kit yang sudah beredar sampai saat ini. Tapi ini yang direkomendasikan oleh FDA. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit banyaknya saya mohon dimaafkan. Enjoy, stay at home, keep healthy untuk semua guru-guru saya, teman-teman sejawat semua, dan semua yang mendengar presentasi saya hari ini. Semoga kita selalu semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, Dokter.